pada satu sisi, entah sebelah kanan atau sebelah kiri. Terus kemudian ada kekakuan di bagian tubuh, bisa ada wajah topeng, geraknya jadi melambat. Parkinson adalah salah satu penyakit degeneratif atau penyakit di mana sesuai dengan penuaan pada manusia, di mana nanti otak akan sudah mulai mengkerut dan kondisi semua faktor-faktor hormonal, transmitter di bagian otak itu akan menurun fungsinya. Nah, Parkinson sendiri di mana dikatakan Parkinson adalah di mana pada otak adanya kekurangan dari kadar dopamin di dalam darah, sehingga dopamin itu yang berfungsi yang seharusnya bisa buat menggerakkan tubuh kita dengan baik, tapi karena dia levelnya rendah di dalam darah, sehingga pasien akan merasa seperti kaku, terus kemudian bergeraknya lambat, dan ada tremor pada satu sisi. Kalau Parkinson sama stroke mungkin berbeda, tapi di dalam Parkinson sendiri ada memang Parkinson yang diakibatkan oleh stroke. Jadi pada stroke yang terjadi pada area ganglia basalis atau pada bagian otak di mana yang strukturnya menyokong terjadinya suatu bentuk gangguan gerak, maka bisa terjadi suatu bentuk Parkinson yang disebut kita namanya Parkinson disease karena vaskular itu sendiri. Jadi Parkinson dan stroke itu berbeda, tapi stroke bisa menyebabkan dari Parkinson. Penyakit Parkinson sebenarnya Parkinson itu ada banyak, ada Parkinson yang memang yang disease yang sebagai utama murni karena faktor kelainan dari kadar dopamin yang turun di dalam darah tanpa ada pengaruh yang lain, atau juga ada Parkinson plus atau memang Parkinson yang lain di mana sudah mulai ada penciutan beberapa organ di otak kita. Jadi seperti kayak MSA, PSA dan lain-lain. Jadi Parkinson ini memang banyak jenisnya. Cuma yang kita kenal adalah Parkinson disease. Penyebab Parkinson ya, Parkinson disease atau memang penyakit Parkinson sendiri penyebabnya adalah penuaan. Jadi pada semua orang yang punya faktor resiko genetik adanya terjadi Parkinson, bertambahnya usia dia bisa terjadi kejadian Parkinson. Pada usianya, rentang pada usia tua seharusnya pada usia 60 tahun ke atas. Penyakit Parkinson ada 3 tanda utama, yaitu pertama ada gangguan tremor atau goyang ya, tapi tremornya pada satu sisi, entah sebelah kanan atau sebelah kiri. Terus kemudian ada kekakuan di bagian tubuh, bisa ada wajah topeng, geraknya jadi melambat, seperti itu. Terus kemudian juga mulai ada kekakuan di beberapa anggota tubuhnya. Dan bisa dilihat pada Parkinson itu, kadang-kadang bisa kita lihat jalannya agak lebih pelan, jadi seperti jalannya berlangkahnya sedikit demi sedikit, seperti itu. Parkinson sendiri memang pada dasarnya Parkinson disease adalah penyakit penuaan. Jadi seharusnya secara teori adalah dia di mana terjadinya pada usia-usia tua. Bagaimana dengan usia muda? Sebenarnya usia muda adalah membawa bakat. Jadi ada di bakat, jadi pada usia muda tidak akan ada suatu bentuk kelainan Parkinson. Jadi Parkinson akan muncul pada usia lansia. Seperti itu. Parkinson disease atau penyakit Parkinson sendiri memang harus minum obat seumur hidup, karena prinsipnya pada Parkinson itu obatnya adalah bikin nyaman pasien, bisa tambah lebih cepat, tidak lebih lambat, terus juga kemudian mengurangi dari gejala tremornya, sehingga quality of life atau kualitas hidupnya bisa lebih baik hingga akhir hayatnya. Namun pemakaian obat memang dipakai terus sampai akhir hidupnya, sehingga nanti pasien lebih nyaman, terus kemudian juga menghindari dari komplikasi yang lainnya. Jadi sehingga pengobatan Parkinson memang seumur hidup. Dikatakan bisa sembuh, Parkinson disease memang tidak bisa sembuh, tapi hanya bisa untuk lebih nyaman pasiennya. Pengobatan pada Parkinson khususnya memang poinnya adalah menambah kadar dopamin dalam darah. Jadi pemakaian obat-obat seperti untuk dopamin tablet yang kita konsumsi pada pasien itu untuk menambah kadar dopamin sehingga gerakannya awalnya lambat bisa lebih cepat. Jadi obat-obatan tersebut nanti akan dikonsumsi terus-menerus sampai akhir hidupnya. Seperti itu. Terus kemudian misalnya ada tremor dikasih obat untuk yang anti tremornya. Sampai kapannya? Sampai akhir hayat. Jadi anggapnya pengobatannya terus-menerus dan kontrol setiap bulan ke poliklinik saraf.